Warta Sastra. Puisi merupakan bentuk kesusastraan tertua yang ada di dunia. Justru sebelum sastra dalam bentuk tulisan panjang atau prosa ada, puisi telah merasuki kebudayaan manusia dalam bentuk mantra. Mantra digunakan peradaban kuno dalam upacara dan ritual keagamaan mereka. Masyarakat kuno masih merapalkan mantra dengan lagu dan irama yang mendayu-dayu. Mantra adalah bentuk tertua dari munculnya puisi. Dalam masyarakat Jawa, terdapat tradisi nembang atau lirik puisi yang dilakukan. Biasanya, nembang didendangkan pada acara-acara sakral dan penting seperti acara mitoni atau siraman. Selain lirik puisi, nembang juga bisa menggunakan kisah cerita seperti kisah Raden Panji, Dewi Nawangwulan, Jaka Tingkir, dan lainnya. Puisi tidak hanya dilakukan untuk mengisahkan cerita. Puisi juga dapat dijadikan dialog pementasan ludruk, ketoprak, drama tradisional Jawa, atau orang Sumatera Barat menyebutnya randai. Isinya yang mengandung petuah, nasihat, dan pesan untuk pendengar. Perkembangan puisi di Indonesia dimulai dari tanah Sumatera dengan budaya pantunnya. Pantun dengan 4 bait kalimat berirama dan terselip makna denotatif di dalamnya adalah bentuk sederhana dari puisi. Kemudian lahirlah sajak, pantun dengan beberapa bait sekaligus. Muncullah Raja Ali Haji dengan Gurindam 12-nya. Di awal abad ke-20, perkembangan sastra Indonesia sudah berkembang pesat dengan pengaruh pendidikan Eropa di Nusantara. Dalam kurun waktu tersebut, banyak bermunculan sastrawan puisi di Indonesia, seperti Amir Hamzah sebagai Raja Penyair Pujangga Baru dan ia disebut oleh H.B. Yasin sebagai penyair Dewa Irama. Atau J. Eta Tengkeng yang disebut sebagai penyair api nasionalisme. Tanpa disadari, pada masa sastra Balai Pustaka inilah lahir sebuah karya puisi yang menjadi bagian sejarah bangsa Indonesia. Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 melahirkan teks yang dideklamasikan oleh perwakilan pemuda seluruh Indonesia. Teks Sumpah Pemuda inilah yang sejatinya adalah berupa puisi. Seorang penyair kawakan Indonesia yang mencetuskan Hari Puisi Indonesia, Asrizal Nur, mengatakan puisi pernah sangat berperan dalam jalan panjang kemerdekaan Indonesia. Di era kemerdekaan dan masa peralihan kekuasaan, tema yang diambil dalam berpuisi mengalami pergeseran. Masa itu didominasi oleh sajak demonstrasi atau sajak protes, seperti pada 1966. Penyair seperti Taufik Ismail dan Rendra membacakan sajak protes mereka di depan para pemuda. Untuk mengobarkan semangat aktivitas kreatif Angkatan 66, mulai muncul fasilitas sastra seperti majalah Horizon yang terbit pada tahun 1966, Budaya Jaya pada tahun 1968, dan dibangunnya Taman Ismail Marzuki yang menjadi pusat kebudayaan. Kini, puisi sudah berkembang jauh dengan ditandai munculnya istilah puisi kontemporer.
Baru saja Anda ikuti Warta Sastra, persembahan FM 91,2 Radio Kota Bati.